Tuan Chen, saya dengar Anda memenangkan tempat pertama dalam kompetisi, bukan? Daji berkata dengan gembira. Chen Ping mengangguk, saya tidak berharap berita Anda mendapat informasi yang cukup baik. Petik 2. Tuan Chen, tempat pertama kali ini pasti mendapat banyak sumber daya. Saya tidak tahu bahwa ketiga saudara kita, RG, menatap Chen sambil tersenyum datar. Jangan khawatir, bergaul saja denganku dan makan 9 kali dalam 3 hari. Chen Ping menepuk bahu RG. Aku baru saja berkata, Tuan Chen tidak akan mengabaikan kami, dan kami akan mengikuti Tuan Chen sampai mati. Sanji berkata dengan bersemangat. Lagi pula, lebih baik bergaul dengan Chen Ping daripada menyelinap seperti mereka. Oke, kita akan meninggalkan Kabupaten Jialing, kalian juga harus bersih-bersih. Kata Chen Ping kepada 3 pahlawan pencuri hantu. Tuan Chen, kemana kita akan pergi? Kembali ke Jade Cauldron. Tanda tanya. Ping. Ketika Chen Ping mendengarnya, dia tercengang dan berkata, harta karun. Harta karun apa? Bagaimana kamu tahu? Petik 2. Untuk mengetahui tentang pencarian harta karun oleh Chen Ping, dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang itu. Hanya putri dari Kabupaten Jialing yang tahu tentang itu. Saya percaya sang putri pasti tidak akan mengungkapkan berita. Tapi sekarang Daji benar-benar tahu tentang harta karun itu, tapi dia tidak tahu apakah harta yang dia sebutkan itu yang dicari Chen Ping. Banyak orang tahu bahwa ada seorang pria bernama Watt yang mengatakan dia memiliki peta harta karun dan menjualnya. Banyak orang di luar kota ini telah membeli peta harta karun pria itu, dan kudengar harganya tidak murah. Daji dikatakan, ya, itu sangat mahal, dan Watt ini mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator pemurnian tubuh kuno, dan harta itu milik keluarga pemurnian tubuh kuno mereka, dan sudah bertahun-tahun. Lokasi persis dari harta karun itu. Tanda seru. Tapi meski begitu, itu sangat banyak orang juga berbondong-bondong untuk membeli, orang ini sudah menghasilkan banyak uang. Petik 2. Kata RG dengan iri. Watt, tangki genteng. Chen Ping sedikit mengernyit. Dia tidak tahu apa hubungan antara Watt dan Tong itu, mengapa biksu pemurnian tubuh kuno muncul lagi. Tuan Chen, apa yang kamu bicarakan? Nama orang ini Watt, bukan Watt. Daji berkata pada Chen Ping, oh, kalian ajak aku untuk menemui Watt ini sekarang. Petik 2. Kata Chen Ping. Chen Ping ingin melihat siapa Watt ini, bagaimana dia mendapatkan peta harta karun, dan melihat apakah orang ini benar-benar biksu pelatihan tubuh kuno. Petik 2. Tuan Chen, saya menyarankan Anda untuk tidak pergi. Oh, ini pria terlalu gelap. Peta harta karun berharga 100 juta koin spiritual, dan biaya masuk untuk mengantri di masa lalu saja berharga 10 juta. Petik 2. Aku merasa peta harta karunnya palsu, kita tidak perlu ditipu olehnya. Petik 2. Daji menghentikan Chen Ping untuk mencari Nawat. 100 juta koin roh, apakah orang ini gila? Petik 2. Setelah mendengar ini, Liu Ruyan berseru kaget. Peta harta karun yang tidak benar atau tidak, tetapi masih belum lengkap, dapat dijual seharga 100 juta koin spiritual. Dan orang ini jelas telah banyak menyalin, dan dapat dijual ke banyak orang pada saat yang sama. Dari sudut pandang ini, orang ini benar-benar menghasilkan banyak uang. Peta harus memiliki tingkat keaslian tertentu. Petik 2. Kata Chen Ping. Chen Ping, tapi kita tidak punya 1 miliar koin roh sekarang. Sumber daya itu diambil oleh ketiga tetua. Petik 2. Kata Liu Ruyan. Chen Ping tersenyum ringan, jangan khawatir, kami memiliki uang apapun yang kami inginkan, selama saya berbicara dengan orang-orang di Kabupaten Jialing, saya yakin mereka akan memberikannya kepada saya. Chen Ping membutuhkan beberapa pil es untuk sang putri Kabupaten Jialing ini hanya uang. Chen Ping percaya bahwa putri dari Kabupaten Jialing pasti akan memberikannya padanya. Dan 100 juta koin spiritual, bagi Kabupaten Jialing, adalah sejumlah kecil uang. 3 pencuri hantu membawa Chen Ping dan Liu Ruyan untuk menemukan Nawat. Segera beberapa orang tiba di halaman kecil yang agak rahasia. Halaman kecil itu tidak terlalu besar, tetapi ada 2 orang yang berjaga di depan pintu. Melihat Chen Ping dan yang lainnya mendekat, dia menghentikannya dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Saudaraku, kami di sini untuk membeli peta harta karun.
Daji melangkah maju dan berkata, "Datang untuk membeli gambar." Penjaga itu memandang Chen Ping dan yang lainnya, lalu berkata, "Apakah Anda tahu aturan untuk biaya masuk 10 juta koin roh?" "Ya, ya," Daji mengangguk berulang kali, dan kemudian menatap Chen Ping. Chen Ping tidak memiliki koin roh, jadi dia hanya bisa melihat Liu Ruyan. Koin roh yang dimenangkan Chen Ping di atas ring semuanya diberikan kepada Wagang. Liu Ruyan mengeluarkan 10 juta koin roh dan menyerahkannya kepadanya, dan pihak lain melepaskannya. Masuk. Sejak Chen Ping masuki halaman, berjalanlah beberapa langkah lagi, dan datanglah ke ruang tamu. Ketika Chen Ping dan yang lainnya masuk ke ruang tamu, mereka menemukan bahwa sudah ada orang di ruang tamu. Saya melihat 2 pria dan seorang wanita berjalan di ruang tamu, dan mereka bertiga sepertinya tidak saling kenal. Melihat Chen Ping dan yang lainnya masuk, ketiganya menilai Chen Ping dan yang lainnya. Chen Ping dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan tingkat tinggi, jadi setelah melihat sekeliling, tidak ada yang peduli. Dan Chen Ping juga melihat ketiga orang di depannya, semuanya adalah cultivator S kelas 5 di alam body fit. Dengan kekuatan seperti ini, mereka bisa dianggap sebagai andalan di sekte biasa. Namun, Chen Ping tidak merasakan nafas latihan tubuh kuno dari ketiga orang tersebut, yang membuktikan bahwa ketiga orang ini bukanlah Wat, dan mereka juga harus datang untuk membeli peta harta karun. Chen Ping dan yang lainnya menemukan tempat dan diam-diam menunggu Nahuat muncul. Setelah menunggu beberapa saat, saya melihat 2 orang lagi masuk. Keduanya tampak sombong, dengan pisau besar di pinggang mereka, dan pakaian mereka persis sama, mereka seharusnya bersaudara dari sekte yang sama. Basis kultivasi kedua orang ini berada di peringkat ke-6 dari alam tubuh komposit, yang dianggap sebagai kondisi tertinggi di ruangan ini. Saat melihat 2 orang ini, 2 pria dan 1 wanita yang baru saja duduk di ruang tamu menjadi sedikit gugup. Lagi pula, mereka semua ada di sini untuk membeli peta harta karun. Ketika saatnya tiba untuk menemukan harta karun itu, pasti akan ada konflik. Orang dengan kekuatan tingkat tinggi pasti akan berdiri di akhir. Keduanya masuk, dan setelah dengan santai melihat orang-orang di ruang tamu, mereka juga menemukan tempat duduk. Beberapa menit lagi berlalu, dan Wat masih belum muncul, tetapi saat ini, 3 orang lagi masuk. Ada juga 2 pria dan 1 wanita, tetapi ketika ketiga orang ini masuk, Chen Ping tercengang sesaat. Karena di antara 2 pria dan 1 wanita, Chen Ping mengenal 2 orang, yaitu Siti Qiao dan wanita tua dari sekte Feitian. Di antara mereka adalah seorang pemuda berbaju putih, tetapi tampaknya statusnya lebih tinggi daripada Siti Qiao yang lebih tua. Siti Qiao dan wanita tua itu berada di belakang pemuda itu, seperti pengikut. Pemuda ini adalah Ji Yun, putra tertua dari sekte Feitian, dan dia bisa dianggap sebagai orang yang sangat berbakat. Chen Ping melihat Ji Yun dan merasa sedikit terkejut. Ji Yun ini tidak terlalu tua, tapi dia sudah mencapai peringkat ke-7 dari batas tubuh komposit. Pada usia ini, mencapai peringkat ke-7 dari alam tubuh yang kompatibel dianggap sebagai keberadaan yang langka. "Chen Ping, kamu di sini." Siti Qiao mengerutkan kening saat melihat Chen Ping dan yang lainnya. "Penatua Si, apakah Anda kenal orang ini?" Ji Yun bertanya pada Siti Qiao. "Tuan Ji, orang ini adalah orang yang diam-diam melepaskan Pterosaurus berkepala 3 kita, dan..." Siti Qiao membisikkan beberapa patah kata di telinga Ji Yun. Chen Ping tahu tanpa berpikir, apa yang Siti Qiao dan Ji Yun bicarakan. Oh, peringkat kedua body fit realm. Ada keterampilan seperti itu. Pada saat itu, Ji Yun memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping, yang berada di tingkat kedua dari alam tubuh komposit, bisa mendapatkan buah guntur langit. "Tuan Ji, anak ini bisa melompati barisan dan bertarung, jadi jangan anggap enteng," kata Siti Qiao. "Huff, berkelahi dengan melompati. Aku benar-benar tidak takut melompati." Ji Yun mendengus dingin, lalu menyapukan matanya ke tubuh Liu Ruyan. "Gadis kecil, lihat wajahmu, di mana itu? Jangan bermain dengan saudara. Nakal, tidak tahu malu," kata Liu Ruyan dengan tatapan kosong ke arah Ji Yun. "Hahaha, ceweknya cukup panas, tapi aku suka seperti ini." Petik 2. Saudaraku, aku putra tertua dari sekte Feitian.
Jika kamu mengikutiku, aku jamin kamu akan mendapat makanan dan minuman yang enak, yang lebih baik daripada mengikuti pria peringkat 2 dalam kondisi kebugaran. Kuat. Ji Yun menatap Liu Ruyan dengan seringai dan berkata, "Bah." Liu Ruyan meludah keras. "Apakah kamu mencari kematian?" Chen Ping menatap Ji Yun dengan dingin dan bertanya. Ji Yun terkejut sesaat, dan kemudian tertawa keras. "Wah, apa yang kamu bicarakan? Bahwa aku sedang mencari kematian. Untuk berbicara dengan saya seperti itu. Apakah Anda percaya bahwa saya menghancurkan Anda sampai mati dengan satu tangan?" "Tidak." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Tidak percaya padaku. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membiarkanmu melihat apakah aku bisa menjagamu dengan satu tangan," kata Ji Yun, dan dia akan menyerang Chen Ping. Tapi Siti Qiao di belakang buru-buru menghentikan Ji Yun dan berkata, "Tuan Muda Ji, Anda harus tenang. Ini di Kabupaten Jialing, Anda tidak bisa bertarung secara pribadi. Orang ini sengaja mencoba memprovokasi Anda dan meminta Anda melakukan sesuatu padanya. Kita tidak bisa dibodohi. Jika Kabupaten Jialing mengetahui tentang pertarungan pribadi, setidaknya mereka akan diusir, paling buruk mereka akan dihukum." Ketika Ji Yun mendengar ini, dia mengambil kembali tangannya yang akan dilambaikan, jadi dia menatap Chen Ping dengan dingin dan berkata, "Nak, kamu baru saja merajalela di Kabupaten Jialing. Jika kamu meninggalkan Kabupaten Jialing, lihat apakah aku tidak melakukannya, membunuhmu. Jika kamu berani melepaskan Pterosaurus berkepala 3 dari Sekte Surga Terbang kita, kamu mencari kematian. Apa, kamu tidak berani melakukannya?" Chen Ping berkata dengan ekspresi jijik. "Apakah kamu tidak berani melakukannya? Jika kamu berani, datang dan pukul aku, ayo, ayo." Ji Yun memalingkan wajahnya langsung ke arah Chen Ping dan meminta Chen Ping untuk memukulnya. Ji Yun berharap Chen Ping tidak berani melanggar peraturan Kabupaten Jialing. Tapi dia tidak pernah terpikir olehku bahwa Chen Ping saat ini sama sekali tidak takut dengan aturan Kabupaten Jialing. Lagi pula, putri dari Kabupaten Jialing telah meminta sesuatu darinya. Bahkan jika dia melanggar aturan Kabupaten Jialing, dia tidak akan dihukum. Hanya di Ji Yun ketika dia mendekati wajahnya, Chen Ping tiba-tiba menamparnya. "Oh," dengan suara renyah, dia menamparkan wajah Ji Yun dengan keras. Segera setelah itu, Chen Ping menendang dada Ji Yun. Ji Yun ditendang dengan kuat, tanpa tindakan pencegahan sedikit pun, dia ditendang keluar dalam sekejap, dan jatuh ke halaman. Semua orang yang hadir tercengang, menatap Chen Ping dengan tak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Ping berani melakukan sesuatu di Jialing Kabupaten. Tuan Muda," Siti Qiao dan wanita tua itu bergegas keluar dan membantu Ji Yun berdiri. Chen Ping bangkit dan berjalan keluar. Yang lain di ruang tamu orang-orang juga keluar, ingin melihat leluconnya. "Ah, kamu bajingan, kamu berani melakukan sesuatu, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu." Ji Yun meraung. Di depan begitu banyak orang di sisi lain, dia adalah seorang yang bermartabat biksu kelas 7 dalam kondisi pas badan, tetapi dia ditampar oleh Chen Ping, peringkat 2 dalam kondisi pas badan, dan dia mengangkatnya. Tanda seru. Hampir sampai. Petik 2. Siti Qiao menarik Ji Yun dengan tegas dan berkata, "Pada saat ini, beberapa penjaga Kabupaten Jialing dengan baju besi bergegas masuk dengan senjata di tangan mereka. Siapa yang berani bertarung secara pribadi di Kabupaten Jialing?" Salah satu penjaga bertanya dengan marah. "Itu dia yang memukuli putra kita." Siti Qiao menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata,